Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bahwa Yesus dan bersama para muridnya itu menyeberangi Danau Galilea. Ya, Danau Galilea ini adalah sebuah danau air tawar yang terletak di utara Israel atau Israel bagian utara. Ya, kalau teman-teman belum ke sana, ya nanti bisa nabung ya, mulai nabung dari sekarang. Nanti kita sama-sama ya dengan Romo Bayu kita ke Israel, ke Danau Galilea. Ya. Jangan khawatir, Romo Bayunya gratis. Ya. Cukup bayar agennya saja. Dan plus ada bonus pisang lagi. Ya. Danau Galilea ini kurang lebih cukup luas ya, mungkin ruas lebar wilayahnya sekitar 13 km dan panjangnya sekitar 21 km ya, totalnya sekitar ya 51 km luas wilayah. Dan karena ini adalah air tawar, danau ini menjadi tempat berkembang biaknya sebuah ikan ya. Tentunya ada banyak jenis ikan, tapi ikan ini yang utama. Ikan ini disebut sebagai ikan Santo Petrus ya, Saint Peter's Fish. Ada yang tahu nama Indonesianya apa? Ikan Santo Petrus? Pisang 2 ya. Nama lainnya adalah ikan nila ya, atau sebangsa ikan nila. Dan saya tidak pernah lupa pengalaman saya mengunjungi Danau Galilea beberapa tahun yang lalu, itu bersama Jejak Kudus Travel. Dan sampai di Galilea, kita muterin Danau Galilea dan kemudian kita makan siang di sebuah restoran. Dan menunya itu yang disajikan adalah nasi dan ikan nila. Dan sang agen langsung mengeluarkan senjata rahasianya. Senjata rahasianya apa? Ya, kecap manis dan sambal. Dan saya melihat teman-teman bersama saya makan dengan lahapnya. Dan dalam hati saya berpikir ya, ngapain jauh-jauh ke Israel untuk cari warteg ya. Ini ziarah rasa warteg ya. Tapi ya gak apa-apa ya, ini bagian dari perjalanan iman juga. Jadi sudah tahu kalau mau cari ziarah ya rasa warteg harus kemana ya, sudah tahu ya. Oke, kembali ke Danau Galilea. Karena di sini banyak ikan, tentu saja ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Danau Galilea. Oleh karena itu profesi yang cukup dominan di sekitar Danau Galilea adalah nelayan. Ya, karena ada ikan yang cukup banyak dan berlimpah di sana. Dan tentunya ada beberapa murid Yesus yang memang berprofesi sebagai nelayan. Ya, kita tahu mereka siapa. Setidaknya ada 4 murid Yesus yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Galilea. Siapa saja mereka? Petrus, saudaranya Petrus,
Andreas, kemudian Yakobus dan saudaranya Yohanes. Oke, pinter semua ya, nanti semua dapat pisang, luar biasa. Tetapi ya, Danau Galilea walaupun ini danau yang ya bisa dikatakan danau yang tidak begitu besar, dan juga kita tahu banyak nelayan di sana, mereka hidup di sana. Ya, ini sumber mata pencarian mereka, dan kita bisa bilang 4 orang ini yang nelayan ini sudah bertahun-tahun bekerja di Danau Galilea, ya, menjadi profesional, nelayan profesional. Tapi ada saatnya di mana danau ini menjadi tidak bisa diprediksi, dan ada momen-momen Danau Galilea menjadi sangat berbahaya dengan adanya angin kencang dan juga gelombang yang tinggi. Dan ini yang sekarang dialami oleh para rasul. Kita tahu yang ada nelayan profesional seperti Yakobus dan juga Simon Petrus, tetapi saat menghadapi badai yang luar biasa ini pun mereka panik. Saat menghadapi situasi yang membahayakan ini pun mereka ketakutan. Dan apa yang mereka lakukan? Ya, secara instinktif mereka langsung membangunkan sang guru. Bisa kita bayangkan ya. Jadi ada angin besar, ya, gelombang tinggi, Yesus kok bisa-bisanya tertidur lelap. Sepertinya Yesus sengaja. Dan waktu dibangunkan oleh para rasul, ya, Yesus langsung merespon dengan menghardik angin, dengan memerintahkan danau dan gelombang untuk menjadi tenang. Dan kita tahu apa yang terjadi. Angin reda dan danau menjadi teduh. Dan Yesus bilang apa kepada para murid? Kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? Dan kita lihat reaksi para murid setelah itu ya. Reaksi para murid setelah angin tenang, danau menjadi teduh itu bukannya bersyukur ya, bukannya bersukacita, bukannya bergembira, berfoya-foya, tidak. Justru mereka semakin takut. Kok bisa seperti itu ya? Karena mereka menyadari bahwa Yesus itu bukan sekedar seorang penyembuh, bukan sekedar seorang yang membuat mukjizat, tapi Yesus adalah sang penguasa dari badai itu sendiri. Sang penguasa kekuatan alam. Dan para rasul tahu kitab suci perjanjian lama, karena di perjanjian lama hanya ada satu orang yang menguasai kekuatan alam, dan namanya adalah Tuhan. Para murid menjadi takut karena sekarang mereka tidak menghadapi badai, tetapi menghadapi sang penguasa badai, yang adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa lihat reaksi para murid menyadari siapa Yesus itu. Sekarang mungkin kita lihat bahwa apa yang dialami para rasul ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami dalam hidup kita sekarang. Kita mungkin seperti para rasul ya, berjalan melewati daerah-daerah atau tempat-tempat, situasi-situasi di mana kita sebenarnya familiar. Tetapi tiba-tiba saja ada badai kehidupan datang. Dan mungkin masa pandemi ini bisa kita sebut sebagai masa badai kehidupan. Mungkin ada dari beberapa dari kita ya yang sebelum pandemi usahanya lancar, bisnisnya berkembang, pekerjaan oke. Tapi tiba-tiba pandemi datang, mungkin ada yang bisnisnya turun drastis, ada yang usahanya harus gulung tikar, ada yang kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan stabilitas finansial.
Atau mungkin kita sebelum pandemi ya, keluarga kita oke ya. Kerabat-kerabat kita juga akrab. Tapi saat pandemi datang, kita dipisahkan dan tidak bisa bertemu. Dan bahkan ada beberapa dari kita harus kehilangan anggota keluarga yang kita cintai karena pandemi virus COVID ini. Mungkin dulu sebelum pandemi, pelayanan kita ya, persekutuan doa kita, gereja kita, paroki kita ini berkembang, bertumbuh. Tetapi setelah pandemi apa yang terjadi? Gereja ditutup. Kita gak bisa kumpul lagi, gak bisa berdoa rosario bersama, tidak bisa melakukan persekutuan doa. Dan kita pun harus online. Beberapa dari kita mulai kehilangan arah dan merasa bahwa kok imannya kering. Ini salah satu topik yang sering dibawakan, ya, sering diminta oleh persekutuan doa. Romo tolong bawa tema tentang ujian kehidupan, tentang badai kehidupan di tengah-tengah COVID ini. Karena ini menjadi pertanyaan kita semua, badai kehidupan. Lalu apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah badai kehidupan sekarang ini? Mungkin jawabannya kita harus meniru para rasul. Ya, para rasul. Apa yang dilakukan para rasul? Mereka berteriak kepada Yesus. Mereka menuju kepada Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus. Ini yang mungkin perlu kita lakukan juga di tengah-tengah pandemi ini. Tengah-tengah badai kehidupan. Kita mungkin kurang keras untuk membangunkan Tuhan Yesus. Kita mungkin kurang begitu semangat dan antusias untuk percaya kepada Yesus. Dan akhirnya kita mungkin terkejut sama seperti para rasul, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Seperti Tuhan yang ada bersama para rasul di perahu yang sama di tengah badai, Tuhan Allah pun sebenarnya tidak jauh dari kita di tengah badai kehidupan. Dan Tuhan mungkin bertanya kepada kita, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan menghadirkan badai. Tuhan sang penguasa badai mengizinkan badai kehidupan terjadi. Karena pertanyaan ini, kenapa kamu tidak percaya? Imanmu mana? Badai ada karena Tuhan mengizinkan terjadi untuk menguji iman kita. Karena Tuhan tahu iman agar tumbuh dan berkembang itu seperti emas. Emas kalau mau dimurnikan itu harus dilebur dengan api dan panas yang luar biasa. Begitu juga dengan iman kita. Di tengah gelombang kehidupan, di tengah badai kehidupan, iman kita dimurnikan. Mungkin kita bisa belajar dari para kudus, ya, para kudus, Santo Santa. Mungkin teman-teman pernah dengar Santa Bernadette, ya, Santa Bernadetta. Dia ini waktu muda dia yang menerima penampakan Bunda Maria di kota apa? Atau di tempat apa? Ada yang tahu? Di Lourdes, ya, di Lourdes, Prancis. Dan setelah dia dewasa, dia akhirnya masuk biara. Ya. Nah, di dalam perjalanan di biara ini, ya, dia menderita sebuah penyakit. Ya, terkena sebuah penyakit. Penyakitnya namanya tuberkulosis tulang, ya, TB of the bone. Ya. Dan ini penyakit yang sangat menyakitkan, ya, yang memberikan rasa sakit yang luar biasa. Dan karena penyakitnya ini, Santa Bernadette tidak dapat melakukan tugas sehari-hari di biara dengan baik. Namun Santa Bernadette tidak pernah mengeluh. Sedikit pun dia tidak pernah mengeluh rasa sakitnya. Dan karena ada suster-suster yang tidak tahu dengan kondisinya dan hanya melihat bahwa Santa Bernadette ini tidak bisa bekerja dengan baik, makanya banyak yang nyinyir, ya. Banyak yang mengkritisi dia. Itu pun dia terima dengan baik.
dia tidak mengeluh. Dia bertahan sampai akhir. Dan waktu dia mau meninggal, akhirnya dokternya bilang, ini sakitnya adalah TB tulang, sangat sakit. Dan baru waktu suster-suster yang gak tahu ini mendengar, mereka semua menangis, menyadari betapa luar biasanya penderitaan Santa Bernadette dan betapa mereka telah menambah beban Santa Bernadette. Tapi Bernadette gak apa-apa. Dia menanggung semua ini sebagai bagian dari ujian iman, sebagai bagian dari yang menumbuhkan imannya. Dan tentunya saya tidak bisa lupa untuk menyebutkan seorang beato favorit saya, Beato Carlo Acutis. Ya, kenapa saya suka dengan dia? Kenapa? Karena dia sebagai seorang remaja nggak berbeda dengan saya dan teman-teman. Waktu muda dia suka main PlayStation, ya, main game, ya, main komputer, ya, pergi ke sekolah seperti kita semua. Hampir nggak ada bedanya dengan saya dan teman-teman. Tapi saat dia meninggal, ya, saat dia sakit, dia kan kena kanker darah, ya, leukemia. Itu sakitnya juga luar biasa. Tapi tidak sedikit pun dia mengeluh, dan bahkan dia mempersembahkan penderitaannya dalam doa. Dan dia berkata, saya persembahkan sakit saya ini kepada Yesus, kepada gereja, kepada paus. Bagaimana dalam penderitaan pun dia bertumbuh dalam iman dan bahkan terus menjadi berkat bagi yang lain. Mungkin dalam ujian kehidupan ini, dalam badai kehidupan ini, kita diajak, ya, untuk memanggil Tuhan lebih kuat lagi. Dan mungkin kita akan terkejut bahwa Tuhan ternyata tidak jauh dari kita. Dan Tuhan ingin kita lebih dewasa dan percaya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Amin.